Pokoknya gue lagi main gaple. Pertama santai, main gaple santai. Gue tuh lampu dikedap-kedipin. Bocah santai, masih santai, paling koset gitu kan mikirnya. Nggak lama kedap-kedip mati. Mati, udah bayangan putih tuh terbang. Terbang. Awalnya pas udah jadi rekaman tuh, pas ngerekam gue nggak ngeliat apa-apa bang di HP itu. Nggak ngeliat apa-apa. Cuman pas gua ini apa puter ulang-ulang kan ya, itu bayangan itu emang samar bang, samar Balik bayangan lagi itu di lewat. Sertal cerita tentang hal mistis di mana kalian bisa bercerita atau mendengarkan langsung tentang hal mistis. Seperti biasa, gua membawa narasumber dengan cerita yang berbeda dan kali ini tentunya mungkin gua bakal memberikan satu kisah atau cerita yang pernah dialami tentang hal mistis. Jadi buat teman-teman kalau emang gak percaya dan gak yakin bahwa adanya mistis, ini dia salah satu bukti nyata yang pernah mengalami hal mistis, yaitu Bang Denny. Ya, Betul, Bang Denny. Sehat Bang? alhamdulillah bang. Alhamdulillah. Sehat ya. Kesibukan apa Bang kalau boleh tahu Bang nih? Ya, sibukan cuma paling siang tidur ya, malamnya baru lagi kita ngalong. Aduh, benar-benar kayak kalong ya. Iya, kayak kalong. Siang tidur, malam baru keluar Baru gitu ya, keluar. nyari makan ya. Iya, soalnya nggak begadang nggak cuan bang. Oh iya, benar-benar. Kesibukan itu ya, kayak gitu ya. Iya, kerja malam yang ya. Nah, tapi sebelum lu memberikan cerita ke teman-teman, gue pengen tahu nih. Setiap narasumber kan pasti gue tanyain tuh ya kan. Percaya nggak sih lu tentang hal mistis? Oh, gua selama gua alamin ya gua percaya gitu. Percaya gua. Percaya tentang hal mistis ya? Percaya tentang hal mistis. Soalnya gini Bang, kenapa sih lu ngangkat tentang hal mistis? Banyak orang yang nggak percaya tentang hal mistis Bang. Ini gue membuka wadah, gue membuka tempat di mana kalian bisa bercerita tentang hal mistis yang kalian alami, dan ini salah satu narasumber yang pernah mengalami hal mistis. Jadi buat teman-teman, kalau emang masih belum percaya ya nggak apa-apa gitu, karena ini salah satu bukti dan udah beberapa dari narasumber gue yang menceritakan tentang hal mistis gitu. So selebihnya serah kalian mau percaya atau enggak gitu ya kan. Dan kita langsung penasaran sih gue. Penasaran apa yang pengen lu ceritain, apa yang pernah lu alamin tentang hal mistis gitu Bang. Jadi awal kronologisnya gimana tuh Bang? Gue kan ya kerja kan gue di salah satu tempat lah pokoknya gue kerja malam terus lah pokoknya gue dari jam 1 pokoknya sampai pagi gue kerja ya. Pokoknya kalau tiap malam tuh ada bel yang ngeganggu gue, maksudnya nggak hampir tiap hari sih, cuman ada be gitu ngeganggu gue, kayak model suara kok nggak bayangan putih kayak gitu doang sih. Oh jadi kayak sekilas gitu doang ya? Sekilas gitu doang. Paling ngerasain lu merinding gitu ya? Merinding gitu. Yang gue alami tuh belum lama sih. Jadi gue lagi ibaratnya lagi moto nih, gue lagi moto serelap tuh kayak mau hujan gitu ya. Gue madep ngebelakangin tuh, dari belakang tuh kayak ada suara laki tuh, kayak suara laki, cuman kagak jelas bang suaranya. Oh jadi di belakang lu ini ada suara laki? Iya, itu pas gue lagi kayak gitu kan, gue refleks dong. Kayak nggak tahu gimana gitu, pokoknya suara laki ya itu kenceng banget. Gue refleks, gue nengok, kata gue kagak ada siapa-siapa, udah gitu langsung merinding tuh itu sampai gue ke tempat, gue samperin tempat itu, merinding kagak hilang. Maksudnya lu lagi bener-bener nggak ada sama sekali keadaan lu sendiri gitu? Gue keadaan sendiri, nggak ada siapa-siapa. Emang. Tapi pas lu nge-record gitu kedengeran nggak suaranya? Nggak kedengeran. Jadi langsung dari kuping lu aja gitu ya? Dari kuping gua aja. Yang iya gue pas madep belakang tuh, gimana sih kalau lu madep belakang nggak ada orang, tahu-tahu ada bunyi gitu kan? Pasti kan refleks dong, refleks kaget madep belakang kagak ada orang, tahu-tahu langsung merinding gitu gua. Anjing itu gua. Gua kan orang kayak gitu ya, kalau ada apa-apa sih gua ngomongnya bangsat tuh gua. Kalau gua gitu gua. Iya, kaget gitu ya kan? Respon kita kan siapa ini? Iya, tuh gue gitu, tuh gue ngapain gitu, gue gangguin gue lagi nyari duit digangguin gitu kan. Tapi lu pas kejadian itu lu makin penasaran gak sih? Gue enggak sih, biasa aja. Soalnya enggak cuma sekali 2 kali gue. Karena udah saking seringnya, jadi lu biasa tentang hal itu ya? Biasa tentang kayak gitu. Apalagi pas baru awal gue kerja di situ ya. Itu gue itu mah masih jam 8 emang lagi libur sepi. Gue disuruh jaga dari jam 8 sampai pagi. Itu jam 8 itu gue kan ada di tempat
tempat kerja gue ada tempat buat tidur gitu, ibaratnya kayak mes gitu ya. Iya. Kita ada TV, gue lagi main PS tuh, pintu melongo bang. Melongo? Iya, pintu melongo. Gue lagi fokus tuh main PS ya, itu tahu-tahu dari sebelah itu yang pintu-pintu itu, nggak tahu itu melayang apaan, itu gue nggak tahu, itu maksudnya putih doang gitu bang, melayang gitu doang, lewat. Namanya kita fokus, ada yang lewat pasti kan bohong dong, mata kita nggak Oh iya benar. nggak ngeliat. Gue lihat anjir putih itu, gue apaan, gue sampai mojok. Saking takutnya ya. Iya, Maksudnya kan sampai mojok gue. iya, keadaan kita kan kalau misalnya melihat ya luas lah. Pandangan kita tuh luas, nggak cuma satu itu doang. Iya. Ketika kita lihat lurus, otomatis yang kanan ini kelihatan gitu ya kan. Walaupun sekilas gitu. Itu putih bang. Putih cuman cepet gitu. Cepet gitu, cuman gue nggak tahu itu apaan, kayak putih aja cepet gitu melayang, yang jelas kayak gitu. Itu setelah dari itu yang belum lama ini ya. Itu baru awal gue masuk. Baru awal masuk kerja tuh. Masuk kerja. Kalau yang tadi orang laki-laki tuh yang sebelumnya ya, baru lama ini. Belum lama. Belum lama ini lu alamin ya. Anjir, berarti tempat kerja lu banyak juga ya. Ya, kalau orang dulu kan kebun itu bang. Oh iya, semua tempat kerja sih sebenarnya awalnya kebun gitu kan. Apalagi di dekat tempat kerja gue itu tempat pemakaman umum belakangnya. Serius, tempat makan umum. Iya, pemakaman umum. Tapi lu berani ya? Ya mau nggak mau juga. Demi cuan lah ya. Demi cuan. Kalau nggak gitu gue nggak makan. Iya bener sih, bener. Tapi dari pengalaman yang pernah lu alamin, kayaknya ya nggak aneh sih kalau misalnya tempat kerja lu aja di belakangnya itu tempat pemakaman gitu ya kan. Kalau misalnya lu sendiri, apalagi lu sendiri kan? Sendiri. Sip-sipan nggak? Enggak, gue sendiri. Gue doang, tiap hari gue. Oh, tiap hari lu gitu. Tapi lu jagain malam gitu ya? Jagain malam doang gue. Khusus malam aja gitu ya? Aja. Tapi kadang rame gitu yang datang. Kalau pemancingan tuh ramenya cuma dari jam 8 sampai jam 12 doang. Oh, jam 8 jam 12. Sisanya kita tetap jaga ya? Iya, tetap jaga gue sendiri. Takutnya kan ya ada lah yang aneh-aneh gitu ya kan, maling atau apalah gitu kan, makanya lu disuruh jaga gitu ya, selesai di situ. Nah, dari pengalaman yang udah lu alamin selama lu kerja nih, itu kan ya udah nggak aneh kan, mungkin lu udah lama juga kerja di situ kan, udah pernah lu alamin kayak ngeliat sekilas, terus ngeliat suara cowok gitu ya kan, dengar suara cowok yang mungkin nggak ada sama sekali gitu ya kan. Setelah itu apa sih yang pernah lu alamin lagi? Dari orang ngobrol, sering orang ngobrol sih bang. Lu ngedenger orang ngobrol? Jadi gue tuh di bawah tuh ada ruangan kayak meja panitia gitu pokoknya ya. Itu tuh gue lagi main HP, tahu nggak tahu itu suara dari mana gitu, pokoknya ada suara perempuan itu tektok, kayak orang ngobrol kayak kita gitu, ngobrol gimana sih, cuman yang diomongin tuh nggak jelas gitu. Suaranya mah perempuan. Lu dengar suara perempuan? Bisa contohin gak suara? Agak jelas gitu dia ngomong apaan tuh, kagak jelas, pokoknya dia tektok kayak lagi ngobrol kayak kita gitu. Kayak gitu. Gila sih. Gitu. Kalau gua ngedenger orang interaksi biasa lah gitu ya kan. Ini kan makhluk yang nggak kita lihat gitu ya, cuma kedengeran dia lagi ngobrol gitu. Nah itu dia. Cuman gue sih anggapnya ya bodo amat lah, gue orang gitu, maksudnya kagak ngirauin gitu ya, maksudnya gue penakut, cuman selama gue di situ kerja nggak ngapain itu, gue pikir gue bodo amat, kalau gue gitu orangnya, nggak mikirin ntar nongol tadi, gue bodo amat sih orangnya, bener-bener bodo amatan gue orangnya, karena udah terbiasa mungkin ya, itu juga mungkin nggak peduli gue orangnya kayak gitu gue. Anjir, kita nyantai dulu bang. Oke. Ngerokok dulu aja ya. Sebat dulu aja gitu ya kan. Emang dari apa yang udah teman-teman diceritain di sini juga, ya mungkin gue udah sering bang, udah sering dibuat merinding dengan cerita yang apa yang mereka alamin gitu ya kan. Dan banyak juga banyak orang yang nggak percaya tentang hal mistis bang. Tapi ketika kita nongkrong sama teman-teman kita, semua orang pernah ngalamin bang. Iya benar-benar pasti. Semua orang pernah ngalamin. Kita tanya pasti dia juga pernah lah ngalamin ya, entah suara entah apa gitu. Iya. Walaupun ngelihat sekilas, itu yang dialamin gitu ya kan. Jadi buat teman-teman sekali lagi, kalau emang masih belum percaya ya nggak apa-apa gitu. Kita nggak memaksakan. Iya. Kita nggak memaksakan opini kita gitu ya kan. Bahwa ini tuh bukti dan salah satu kisah nyata yang pernah dialamin di tempat kerjanya gitu. So mungkin di antara teman-teman yang mau bercerita, mau sharing, ya di sini bisa juga kok gitu ya kan.
karena di sini wadah bang, wadah di mana kalian bisa bercerita tentang hal mistis gitu ya kan, dan ingin dibanyak dengar teman-teman atau ya banyak didengar orang, di sini bisa tempatnya gitu bang. Bisa ngelepasin lah ya, nggak daripada dipendem kan. Iya. Biasanya kan kebanyakan orang gitu bang, pengen cerita tapi dia cerita ke orang yang nggak percaya gitu bang. Jadi seolah-olah kita dibilang lebay. Iya benar. Apaan sih lu? Iya kan. Dibilang kayak gitu. Lu pernah ngalamin kayak gitu kan bang? Lah kayak gitu sih. Iya. Pernah kan? Paling kata apaan sih gitu. Iya. Lu jaga tempat gini doang. Gitu. Dibilang lebay kita kan. Iya. Lebay lu. Dia kagak ngerasain yang kita ngerasain. Iya benar-benar. Dan dari apa yang udah lu alamin tadi kayak ngedenger interaksi gitu ya kan. Setelah itu lu ya mungkin udah lama juga kan, udah berapa lama sih lu kerja kalau boleh tahu? Setahun lebih lah. Mik ya? Setahun lebih lah. Setahun lebih ya? Setahun lebih lu tetap dialami, maksudnya tetap dihantui gitu? Iya. Walaupun gak setiap hari gitu ya? Iya walaupun gak setiap hari. Pasti ada aja. Pasti ada aja kayak gitu. Tapi malam ini lu libur ya? Masuk nanti ya. Cuma santai ya. Takutnya dia denger gitu ya. Iya. Ngedenger ngapain sih dia? Oke, itu dia dari yang udah lu alamin. Terus pernah ngalamin lebih parah lagi gak? Yang lebih parah ya paling cuma kayak gue lagi ngerekam nih. Gue iseng-iseng buat story aja nih ya. Buat story di HP gue rekam. Awalnya pas udah jadi rekaman tuh, pas ngerekam gue nggak ngeliat apa-apa bang di HP itu. Nggak ngeliat apa-apa, cuman pas gua ini puter ulang kan ya, itu bayangan hitam. Emang samar bang, bayangan hitam lewat gitu di HP. Gitu emang samar. Bocah gua kasih tahu nih, coba lu lihat dah, lu puter. Bocah nggak ada yang lihat, sampai gua kasih unjuk, akhirnya gua sendiri yang ngasih unjuk, lu terangin HP lu, sampai kata dia, oh iya bener gitu. Percaya dia. Itu doang sama ya selebihnya ya, itu nggak sengaja sih. Kalau kayak kunti itu gua nggak sengaja sih gua. Iya, mana ada sih kita tujuannya buat sengaja. Ya kan nggak ada anjing. Gua coba di pohon doang gitu ya. Cuman dari gua sebelum rekam nggak ada, cuman pas dari HP itu ada. Oh jadi ketangkepnya sama kamera? Nah, iya, sama kasat mata enggak? Nah itu dia. Kuntilanak ya? Kuntilanak. Bawa anak gak? Oh lagi begini. Nyusuin ya? Kayaknya lagi nyusuin. Anjir. Emang banyak bang. Dari kemarin ada teman gue yang cerita juga. Dia ngedenger suara nangis. Tapi pas di videoin gak ada. Iya. Di videoin dia gak ada suara nangis. Pas dia lihat ulang videonya, itu ada suara nangis. Serius, ada di video sebelumnya. Buat teman-teman yang penasaran, kalian bisa lihat video sebelumnya yang judulnya dirasuki 3 hantu. Itu salah satu video yang membuktikan kalau misalnya kita tuh nggak bisa ketangkap sama kasat mata, tapi bisa ketangkap sama kamera bang. Iya. Tapi nggak begitu jelas juga, karena banyak teman-teman juga yang bercerita jarang banget yang benar-benar ketangkap detail tuh, jarang banget. Ya pula cuma gambaran kayak sekilas doang gitu ya kan. Itu yang lu alamin dari tadi yang ketangkep kuntilanak itu tuh. Lu nggak mau pindah kerja gitu bang? Kalau gue kan ya mungkin ya emang karena duit juga ya, karena butuh juga gitu ya kan. Tapi kalau keadaan kayak gitu bisa stres gak sih bang? Ya gue sih santai aja sih, maksudnya lu gue gue suka kayak gitu ya kan. Lu gue gitu ya kan. Kalau emang kita nggak kan dia nggak kelihatan ya, kalau makhluk kayak gitu kan nggak kelihatan ya. Kita kan nggak tahu kan dia posisi di mana, tahu kita lagi jalan keinjek kan, ya kita mohon maaf dong, coba suruh dia nggak kelihatan gitu kan. Kalau dia kelihatan kan pasti kita minggir, ya nggak? Ya gitu betul aja. Iya udah. Iya udah sih. Jadi buat ya kalau emang kita nggak sengaja tolong dimaafin lah gitu ya kan. Karena kita juga nggak ngelihat kan. Iya. Kalau emang lu pengen nggak pengen ketabrak atau nggak pengen keinjek ya tolong tunjukin lah gitu ya kan. Minggir. Tapi kalau tunjukin juga kita kabur. Nggak tahu kabur, gak tahu pingsan. Karena posisi kayak gitu kan, ya gue nggak warna sih bang. Ya gue nggak mau sih. Gue nggak mau ngelihat detail kayak gitu bang. Jangan sampai ya. Pokoknya jangan dah. Karena yang lu alamin begitu bang. Jangan lah pokoknya.
nggak tahu dah kalau gue alhamdulillahnya paling ditampilin nggak secara langsung kasat mata gue langsung gitu ya. Alhamdulillahnya kayak gitu, paling suara paling ya kalau kalau kena juga dari HP mulu gitu, nggak langsung gue pure ngeliat langsung gitu, nggak kayak gitu, nggak tahu di depan gue gitu gue ngeliat gitu, kagak, paling dari HP kayak gitu, kagak ibarat kata nggak sengaja lah gitu. Nggak sengaja ya. Nggak sengaja, itu pun dari HP gitu. Karena emang ya tujuan kita cuma pengen bikin story lah Nah ya. itu Bikin story tiba-tiba anjir, ternyata ada begini gitu gitu dia ya. ngapain dong gitu. Tapi kadang-kadang bang, kalau kita bikin story malam-malam itu yang enggak tuh yang ngeliat, yang ngeliat story kita gitu. Lu bikin story apa sih, kok ada gambar begini? Biasanya kan kayak gitu bang. Itu gue pernah alamin bang. Pernah gue alamin di tahun berapa, kayak gue masih sekolah. Gue lagi ngadain ngeliwat, dibikin story lah. Bikin story itu masih zaman BBM bang, kalau salah. Bikin story pas udah di ya udah kita lepas aja bikin story gitu kan, tiba-tiba ada yang komen, lu bikin story apaan? Bikin story ngeliwat. Gue coba lu lihat ulang. Gue lihat ulang bang, sama bocah-bocah gue kabur masuk dalam bang. Masuk pada panik. Anjir, jelas loh. Jelas ya. Itu sosoknya kayak gimana? Jadi mata hitam, putih, putihnya putih halus. Jadi putih-putih kayak tipis lah gitu. Kayak gitu, kayak yang bebayang gitu ya? Iya, kayak bebayang. Berapa masuk bang? Lu lihat nih komen lu aja nih, coba kita lihat ulang. Kasih tahu temen gue kan, masuk nggak aman nih. Kayak gitu bang. Itu yang ketangkap sama kamera biasanya kayak gitu bang. Kita tanpa kita sadari kita nangkep dia gitu. Tahu ada gitu kan. Mungkin salah satu bukti juga kalau gue ada nih gitu. Dia nunjukin eksistensi gitu. Nah itu dia pengen eksis juga gitu ya kan. Gue pengen bikin story doang. Gue pengen ngikut gitu. Iya kali kayak gitu ya kan. Dia pengen gabung, malu gitu. Bisa jadi sih kalau kayak gitu ya kan. Terus setelah itu lu tadi kan sempat cerita juga kan, lu di balik ini lu cerita kalau misalnya di rumah tuh. Nah itu rumah teman gua lagi main gaplek gua bang, main gaplek tuh 5 orang, oh enggak 6 orang gua lupa tuh, pokoknya gua lagi main gaplek. Pertama santai, main gaplek santai, tuh lampu dikedap-kedipin, bocah santai, masih santai, paling koset gitu kan, mikirnya nggak lama kedap-kedip mati ada bayangan putih tuh terbang. Terus habis bayangan putih itu pohonan bang, gue inget banget itu pohon jambu air depan rumahnya. Jambu air itu goyang gitu, gimana sih, kayak ada yang ngegerakin gitu. Kan kalau angin mah kan semuanya tuh kena gerak ya. Ini cuma satu pohon itu doang, itu jelas banget bang, sampai getar goyangnya itu jelas banget itu. Nggak ada angin sama sekali? Kagak ada angin sama sekali. Kalaupun ada angin, pohon yang lain gerak dong. Iya ya, itu soalnya di situ gue inget banget pohon jambu air sama pohon mangga, itu pohon jambu air doang yang gitu. Itu gue pure banget. Jadi gue bocah sampai pindah yuk rumah lu. Akhirnya sampai subuh ke rumah gue. Iya. Nggak ada yang balik tuh ya? Nggak ada yang balik. Saking takut ya. Iya mungkin. Itu lo alamin kayak gitu. Itu yang gue alamin. Sama di rumah temen gue juga ada juga. Itu mah jadi gue di rumah temen gue awalnya bertiga, yang punya rumah satu. Cuman yang punya rumah nih dia ngejemput keluarganya, gue berdua di kamar dia, di kamar yang ngejemput nih. Itu gue dari belakang, dari dapur rumah dia itu suara ngegerung bang, itu dari suara kedengeran jauh sampai deket di pintu kamar dia, itu suara ngegerung. Pertama jauh tiba-tiba langsung, iya dia kayak nyamperin gitu. Ngegerung, nggak tahu suara macan, pokoknya ngegerung kayak macan gitu aja. Oke, pokoknya suara ngegerung lah. Iya, ngegerung gitu. Itu gua awalnya santai. Itu kocak karena temen gua yang satu pang itu jendela dibuka, dia loncat lewat jendela, gua ngikut. Karena gua ke bawah dia anjir. Biasanya gitu bang. Biasanya keadaan panik tuh kita kebawa sama temen. Ya itu dia. Iya. Keadaan yang ini biasa nih kayaknya. Iya. Nggak bakal ganggu gitu ya kan. Tiba-tiba temen kabur satu ya kan. Anjing, gue sendirian. Gitu. Dia loncat, gue juga loncat anjir. HP gue ketinggalan lagi. Tapi setelah lu alamin itu, lu cerita nggak ke si yang punya rumah? Gue cerita sama dia.
Dia bilang apaan, gak ada apa-apaan, dia bilang gitu kan ya. Ya mungkin macan kali kata dia. Gitu malah bilang gitu kan. Dia malah bilang gitu. Iya malah bilang gitu kan, kata gue. Ah, gue juga kan gimana ya, gue baru denger di suara juga kan, suara kayak gitu kan. Terus gue cerita ke dia bilang kayak gitu kan, paling macan kali kata dia gitu kan. Gue juga kata gue heran, gue bingung. Tapi kalau kalau misal lu ceritain yang punya rumah sendiri pernah ngalamin gak? Pernah Ya denger gak? enggak pernah, dia bilang malah enggak pernah. Gak pernah sama sekali. Enggak pernah sama sekali, kata dia enggak ada apa-apaan. Berarti situasinya pas lu datang ke rumahnya aja. Iya, pas gua doang, pas gua sama temen gua itu berdua. Berarti ada yang ngikutin lu nih. Ya mungkin, nggak tahu, tapi ngapain ngikutin gua. Followers. Iya, followers. Anjing gak kebayang sih. Emang kalau misalnya di rumah juga ya mungkin teman-teman pernah kena suges lah ya, jatuhnya kena suges gitu. Ketika kita sedang santai terus tiba-tiba nonton video ini atau video horor lainnya, kalian sendiri di rumah gitu ya kan. Ya nggak ada siapa-siapa gitu. Mikirnya serem juga nih gitu ya kan. Ya itu kebawa bang. Biasanya kebawa suges juga sih kayak gitu. Sampai akhirnya dia kena ilusi. Ada yang lewat nih. Kayak gitu. Iya, mungkin kayak gitu. Gitu juga sih mungkin. Makanya di rumah itu yang punya rumahnya bilang nggak ada apa-apa. Iya, itu dia. Karena faktor rumah sih biasanya juga berpengaruh sih bang. Posisi rumah juga berpengaruh gitu ya kan. Walaupun rumah rame, tapi kalau misalnya keadaannya ya mungkin kita nggak tahu gitu ya kan, isinya kan rumah tuh biasanya ada aja gitu bang penghuninya. Di rumah gue juga ada bang. Ada? Iya. Lah, gue bener ya, gue sampai sakit bang. Sampai sakit gue 2 hari. Gue maghrib ini gue ngupas salak bang. Maghrib ngupas salak. Sama adek gue itu kayak ada orang lewat manggilin nama gue, Den, gitu. Sekilas gitu. Nah, Den gitu. Gua kata adek gue, ayo lu ada yang manggilin. Kata adek gue gitu. Adek lu konyol ya. Gitu. Dia juga ngedenger. Terus gue periksa kan kanan kiri kan ya. Gue penasaran, gue ada orang kali ya. Nah, kagak ada siapa-siapa bang. Besoknya gue sakit tuh hari. Besoknya sakit lu? Iya. Anjir, berarti ada lu denger lu lagi buka. Ini ada mitos gak di balik salak ini? Nah, kagak ada. Nggak ada ya? Apaan? Takutnya ada mitos gitu, jangan buka salak di maghrib di waktu maghrib gitu. Ya mungkin salahnya maghribnya bang. Maghrib ya. Gue kagak sholat. Itu faktor juga. Iya kali. Mungkin faktor dari pas ajan gede kan buka salak kayak kita salah ya enggak? Iya sih. Mungkin di situ salah ya bang. Harusnya ikut ajan ya. Iya. Kita masjid. Iya ke masjid juga. Itu aja yang pernah lu alamin. Itu sama ini masih di tempat teman gua, cuman di Padurenan gitu. Daerah Padurenan lah ya. Ya, jadi gua nyamper temen gua naik motor nih. Satu motor bertiga. Terus temen gua itu minta anterin ke mamponya nih. Mamponya udah nyampe. Gua nungguin dia ngobrol mamponya. Udah dia ngobrol mamponya. Motor udah gua nyalain. Itu ada yang naik gimana sih, kayak orang naik ke motor kita. Gua sampai bilang, yang satu di depan, yang satu belum naik di depan, emang yang satu di belakang, yang temen gue ini itu ada yang naik. Sampai gue bilang, udah naik gitu, kagak ada jawaban bang. Terus gue sampai 2 kali, udah naik lu gitu. Kagak ada jawaban. Pas gue gerungin itu temen gue, lu mau ninggalin gue belum naik, kata gue. Lah barusan yang naik siapa? Ganti itu nggak maksudnya nggak ada sama sekali yang naik di belakang lu. Kagak ada. Tapi lu ngerasain itu semua? Iya, ngerasain itu semua. Gimana sih kalau orang naik Iya. Itu gue ngerasain itu semua. Sampai gue bilang, udah nih. Maksud gue yang belakang udah naik kali ya. Gue sampai 2 kali kayak gitu. Udah nih. Udah mau cabut gitu kan. Pas kagak ada jawaban 2 kali juga, gue gerungin kan, pikir gue udah naik gitu kan. Tuh yang pas udah gue jalan yang belakang, lu ngapain lu jalan ninggalin gue? gue sampai bingung lah, barusan siapa yang naik, kata gue. Iya sih ya, maksudnya nggak kebayang kalau gelap tempatnya terang sih ya. Terang. Nggak terlalu gelap sih. Hanya mistis juga kalau kayak gitu ya. Siapa yang naik itu? Ya itu dia, sampai sekarang gue bertanya-tanya itu siapa. Takutnya ada orang ketiga ya. Iya, takutnya gitu, ntar kan cerai kan orang ketiga. Ya gue pernah sih, maksudnya pernah dengar cerita dari salah satu teman gue yang dia ngeliat secara langsung
orang naik motor itu di belakangnya ada yang terbang bang, dia ngeliat secara langsung. Cuma gue dulu masih belum percaya karena gue belum ngalamin. Dia cerita lagi nongkrong di pinggir jalan, ada motor lewat, itu di belakang ada yang putih gede di belakang terbang. Iya. Serius sih bang, cerita dari temen gue waktu tahun berapa ya, gue masih zaman main PS di Alpalah kalau iya. Masih main PS di dekat Alpalah. Di Jos bukan? Oh bukan. Bukan Bukan di Jos. Ada salah satu tempat. Ada. Itu gue nggak tahu benar apa enggak, tapi dia katanya ngeliat langsung sih. Ternyata bener. Setelah kesini gue ngeyakinin, gue ngerasain ada itu kalau makhluk itu tuh ada. Jadi ya kita nggak boleh sembarangan lah. Iya, nggak boleh sombong lah. Nggak boleh sombong. Kalau emang kita berani, ya udah biasa aja gitu. Biasa aja, nggak perlu yang nantangin gitu. Iya, nggak perlu nantangin juga. Takutnya sekali tongolin kan yang bahaya gitu bang. Itu dia. Bukan yang kalem. Kan biasa ada yang cuma nongolin doang. Itu dia. Nggak jahil gitu ya kan. Dia. Ada yang nongolin terus jahil ngikutin kita sampai sakit. Itu dia yang ngeri, yang itu doang, yang jahil ini. Iya, yang jahil ini yang takutnya kan. Itu aja bang cerita yang pernah lo alamin tentang hal mistis. Di rumah sih bang. Di rumah jadi gua tuh sore jam 5 tuh. Jam 5 gua nonton TV bang. Nonton TV, lampu belum dinyalain kan, lampu ini kayak gini nih, lampu kayak lampu ruang tamu tuh. Gua nonton TV itu tahu-tahu kan madep ke belakang ya, sementara yang itu di belakang dia yang nyalain lampunya itu trek gitu, lampu nyala. Gua kan bingung ya, gue bingung manggilin mak gue, malam nyalain lampu kagak gitu. Anjir rumah lu iseng juga ya. Gak tahu itu kayaknya yang manggil awal tadi Den deh mungkin. Ya manggil Den itu yang nyalain kayaknya. Iya. Oh, udah sore nih nyalain lampu. Sampai TV nyala sendiri juga pernah gue bang. Gue sebelum gawe di tempat sekarang ya, dulu gue gawe di Celodong. Iya. Celodong gue balik malam jam 12 itu, jadi gue balik emang gue ke dapur kan buat bersih kan, ke dapur bersih. Gue mau makan, mau ngambil nasi, emang orang rumah udah tidur semua. Awalnya gue jalan TV nggak nyala bang. Gue habis ngambil nasi, emang gue pasti kalau balik malam pasti makan bisa nonton TV nih. Terus gue ngambil nasi, gue ke ruang TV nyala bang. Keluarga nggak ada yang bangun? Nggak ada. Sampai bangunin mak gue. Oh, yang lagi tidur? Mak nyalain TV atau gue gitu kan. Kagak tadi gitu. Langsung kata gue pikirnya, emang pengertian, emang gue pengen nonton TV. Oh iya, udah tahu deh. Iya, udah tahu deh. Wah, nih bocah ngambil nasi nih. Nyalain lah gitu. Biar nggak repot gitu ya gitu. Itu bang, gue di rumah itu sama suara ponakan gue, jadi itu mah 5:30 gue juga sama, gue ngambil nasi juga itu, cuman harinya beda ya, ngambil nasi juga. Itu suara ponakan gue nangisnya teriak manggil ayahnya, ayah kata dia gitu. Itu suara ponakan gue bisa. Terus gue di samping rumah gue ya suaranya, gue buka nggak ada siapa-siapa kan, gue ke emaknya tuh ponakan gue ini itu sih ini nangis kata gue gitu. Terus kata ibunya, nah kagak gitu. Orang dia pergi sama ayahnya gitu. Nggak lama bener dia naik motor pergi sama ayahnya, kagak nangis, malah ketawa-tawa baru balik. Baru nyampe ke rumah lu? Iya. Berarti itu suara siapa? Tapi suara ponakan gue bang. Persis bisa. Kalau nangis persis manggil ayahnya kayak gitu, ayah gitu. Persis kayak gitu. Berarti bener-bener. Ya udahlah, teman-teman mungkin udah ngedengar atau udah lihat video-video sebelumnya bahwa makhluk setan itu menyerupai gitu bang. Iya, mungkin menyerupai manusia. Iya sih, gitu. Yang gue dengar juga ada sih. Iya. Rata-rata sih di pabrik kayak gitu ya. Pernah lu ngedengar juga? Gue ngedenger dari teman gue sih. Jadi dia gawe emang menjelang maghrib, jadi nyerupain inian kepala sip gue. Oh, sama persis. Jadi di samping kan, di luar dia lagi ngituin air, pakai ngituin air di samping itu, dia lagi jongkok tuh nyerupain kepala sip gua. Temen gua lewat tuh, ditegur kan, lu ngapain di sini gitu kan. Nggak lama pas temen gua masuk, dia mah udah lagi di dalam, ada orangnya. Anjing, lagi di dalam orangnya bang. Bener-bener ada ya kayak gitu ya. Temen lu yang ngalamin nih? Temen gue yang ngalamin. Gila. Selama di pabrik gue sih lagi ngerokok sih tengah malam sih gue. Iya, gue lagi nyolong lah ngerokok. Iya. Gue sendirian di belakang.
itu tuh kayak ada suara yang ngedemin gitu. Gitu. Ngedemin. Gue nyariin kan ya, gue pikir gue bocah kan, gue nyariin lah kagak ada siapa dia, tapi cuman gue lanjut ngerokok lagi. Langsung ngerokok lagi. Lanjut ngerokok lagi. Ya bodo amat lah ya. Iya, Dia kita gitu ya. Bener gue di kayak ngedem gitu sih, kayak ngedem orang. Gituin gue, anjir kata gue sampai nyariin, kata gue kagak ada siapa bodo amat, gue baru ngerokok kan, baru nyalain kan. Iya. Kata gue itu di pabrik cuma suara doang, paling suara kayak manggil nama temen gue juga denger. Gue berdua lagi nge-reject barang itu. Gue nggak lama ada suara manggilin temen gue kan, namanya si Ican bocah Cilodong, Ican gitu. Terus dia yang itu yang namanya Ican ngituin gue, apa lu ngedenger gak dia manggilin gue, kata dia. Kata gue iya gue denger. Kata dia siapa ya, aku. Anjing, nggak ada siapa-siapa. Nggak ada. Lu berdua doang. Tapi ada yang manggil. Gila sih. Gitu. Pengalaman lu banyak juga ya. Lah ya gimana? Gue juga bingung. Ada pokoknya. Ada Iya tentunya ya, pengalaman ini mungkin orang juga pernah ngalamin walau sekilas, walau cerita singkat. Iya. Ya seenggaknya itu mistis sih. Percaya atau enggak ya terserah kalian gitu. Iya benar. Kalau emang kalian ngerasain, ya itu dia gitu. Dan ini salah satu buktinya menyampaikan sebuah cerita yang pernah dialamin di tempat dia kerja sekarang, tempat dia kerja dulu, bahkan di rumah dia juga banyak gitu ya kan. Banyak yang dialamin, apalagi kejadian itu setiap sebelum maghrib. Nah gitu. Sama maghrib ya. Maghrib tuh. Karena emang zaman balik lagi nih bang, kita balik lagi ke zaman bahala bang. Maghrib gede itu emang bener-bener nggak boleh. Iya. Ya kan, orang tua kita tuh bilangnya pasti, awas tuh jangan keluar maghrib tadi diculik kolong bebek. Pernah denger gak? Iya kan? Itu kan mitosnya ada bang. Salah satu keluarga gue juga pernah bang. Pernah dibawa kolong wewe. Jadi buat teman-teman mungkin nanti bakal gue datangin salah satu abang gue yang mau, nggak tahu dia mau atau enggak, dia cerita dulu zaman dulu ya, itu juga gue belum lahir bang. Jadi bawa kolong wewe, bener-bener nggak boleh ya ini pesan juga sih. Kalau zaman sekarang mungkin ya anak-anak zaman sekarang nggak bakal patuh lah, nggak bakal denger apa omongan orang tua gitu ya. Disuruh jangan keluar maghrib malah ngebantah. Emang apa sih? Iya, malah gitu. Dia malah digalakan dia ya. Iya, karena malah galakan dia. Jadi ya udahlah, emang sekarang udah nggak ada harga diri ya. Udah banyak konten-konten di mana-mana tuh, ya emang begitu gitu. Udah jarang nampakin juga, jadi ya mudah-mudahan buat teman-teman di rumah, ya gue harap sih jangan pernah ngalamin lah Pak ya. Jangan pernah ngalamin juga. Dan percaya atau enggak, ini salah satu buktinya. So thank you buat Bang Den udah berbagi pengalamannya tentang hal mistis. Sehat selalu dan mudah-mudahan di tempat kerjanya setelah cerita dia mungkin aman lah ya. Mungkin ya mudah-mudahan aman bang. Karena dia anjing gue gangguin dia omongin gue nih. Gue digibahin gitu ya kan. Oke, sekali lagi thank you buat Bang Den, sehat selalu dan mudah-mudahan lancar buat rezekinya. So buat teman-teman jangan lupa like, comment dan subscribe.